Halo Sobat Investor, saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Kembali hari ini akan menemani Anda dengan pembahasan tentang tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Sobat Investor, kali ini meja redaksi kami buka seluas-luasnya untuk membahas isu yang sedang mengemuka saat ini, yaitu terkait mega proyek pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik yang merupakan hasil konsorsium dari Antam, Indonesia Battery Corporation atau IBC, dan CATL Bram Legend atau CBL. Pemerintah meyakini bahwa proyek ini akan memiliki peran strategis yang lebih luas dan tak hanya sekadar untuk mendukung sektor otomotif semata. Lebih dari itu, mega proyek ini juga disiapkan untuk memproduksi baterai untuk sistem panel surya. Sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar seluruh produk tersebut bisa dimulai diproduksi di dalam negeri. Sebagai informasi, pabrik ini dibangun dengan nilai investasi yang sangat besar, mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan mencapai 94,4 triliun. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM meyakini bahwa proyek besar ini bakal mampu menyediakan lapangan kerja langsung hingga 8.000 orang dan 35.000 pekerjaan lainnya yang tidak secara langsung terkait proyek tersebut. Ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi lebih besar yang nilainya diperkirakan mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Dengan tren semakin dibutuhkannya produk baterai listrik di berbagai lini industri, ini tentunya bakal terus mengerek harganya di pasaran. Pemerintah meyakini bahwa pilihan untuk menggeber proyek ini merupakan ide yang sangat brilian. Secara teknis, pabrik ini ditargetkan bakal mampu memproduksi baterai hingga berkapasitas 15 gigawatt, yang jika dikonversi ke kebutuhan baterai kendaraan, ini setara dengan konsumsi baterai sebanyak 250.000 hingga 300.000 unit mobil listrik. Karenanya, pemerintah juga memahami bahwa untuk mengimbangi kapasitas produksi tersebut, dibutuhkan kerjasama dan beragam opsi kemitraan dengan menggandeng mitra-mitra dari internasional. Ini mengingat posisi Indonesia sebagai produsen bahan baku penting ya seperti nikel, mangan, dan kobalt yang ini harus diakui masih cukup terbatas dalam penguasaan teknologinya. Dari kondisi tersebut, maka pemerintah menilai keberadaan Cina dalam hal ini menjadi penting untuk menjadi satu mitra internasional yang tentunya ini akan menjadi perhatian kita juga. Meski demikian, selain membincang persoalan teknis, dari tim redaksi kami juga cukup tertarik mencermati pesan-pesan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya waktu meresmikan pabrik baterai ini. Saat itu, Prabowo alih-alih berbicara tentang potensi industri Indonesia dan beraneka ragaman turunannya, Prabowo justru lebih tertarik membahas tentang ketidakpastian yang mengemuka di tengah perekonomian global. Ini seiring dengan makin memanasnya konflik dan kondisi geopolitik di Timur Tengah terutama ya. Bagi Prabowo, penting bagi Indonesia untuk tidak larut dalam perdebatan antar kubu dan justru terjebak dalam pro kontra di dalamnya. Indonesia, menurut Presiden, harus berdiri tegak di tengah dan menjunjung tinggi semangat perdamaian. Karena pada dasarnya tidak ada satupun catatan sejarah yang menunjukkan bahwa kemakmuran dapat dibangun tanpa kedamaian. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bakal tetap mengedepankan sikap moderat, kerjasama, dan kolaborasi dengan semua pihak tanpa terkecuali, tanpa harus masuk ke dalam salah satu kubu. Jargon yang sangat terkenal, kerap kali dikutip
oleh Presiden Prabowo dalam hal ini, yaitu 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Tak hanya itu, Prabowo juga menekankan pada seluruh jajarannya untuk dapat bekerja lebih cepat dan lebih keras dalam mempercepat upaya hilirisasi industri demi mewujudkan kesejahteraan nasional. Dalam hal ini, Prabowo menginginkan dan ingin memastikan bahwa dorongan hilirisasi bukan semata-mata berdasarkan pendekatan ekonomi, melainkan juga sebagai kerja nyata pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa yang selama ini telah diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Prabowo juga mengingatkan, mimpi hilirisasi bukan hasil pemikiran sesaat yang baru saja muncul ke permukaan. Ide ini sudah menjadi bagian dari visi besar bangsa Indonesia yang telah digariskan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, pendiri bangsa Soekarno, hingga terus diperjuangkan sampai era presiden-presiden sebelumnya. Tinggal kemudian menurut Prabowo adalah tugas bagi pemerintah saat ini di mana harus tetap menjaga semangat dan mimpi agar hilirisasi tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di abad ini. Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama antar negara, seperti halnya yang saat ini tengah dijalin dengan Cina. Prabowo menilai ide kerjasama ini merupakan terobosan yang luar biasa, yang harus didukung tentunya, karena akan menghasilkan energi yang ramah lingkungan ke depannya. Namun demikian, yang harus juga diperhatikan adalah bagaimana energi ramah lingkungan ini bisa juga disokong oleh sumber energi primer yang tidak melulu berasal dari energi fosil. Berbagai terobosan ini, bagi Prabowo, lebih layak untuk dijadikan fokus utama ketimbang harus larut dalam perseteruan dan konflik yang tengah terjadi di sejumlah negara. Meski Prabowo juga mengakui bahwa untuk menerapkan hal itu dibutuhkan juga pendekatan diplomatis yang tepat guna menegaskan posisi Indonesia yang selalu bersifat netral dan mengacu pada semangat perdamaian. Dalam pandangan kami di meja redaksi IDX Channel, seperti halnya mega proyek dan berbagai program mercusuar lain, tentu terobosan semacam ini pasti menyisakan celah untuk dikritik. Namun, kami juga melihat bahwa ini penting agar tetap menjaga kritisi tersebut pada tempatnya dengan tidak menegasikan terhadap segala potensi positif ke depannya, sebagaimana telah disampaikan oleh pemerintah. Namun, pertanyaannya kemudian adalah, apakah potensi tersebut benar-benar ada? Jawabannya tentu saja. Namun, apakah mudah untuk merealisasikannya? Tentu saja tidak terlalu mudah. Namun, apakah sikap apatis akan menjadi solusi? Tentu saja ini tidak. Bagi kami, dukungan tetap harus layak diberikan dengan tetap merawat budaya kritis, tidak menekan atau melawan, namun justru dapat memastikan agar mimpi benar-benar dapat diwujudkan. Sobat investor, demikian editorial hari ini. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Sampai jumpa.